Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai steroid. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Febizania Putri, Indah Latifa, Mercedes Dayanti, dan Tiania Riazela Yusar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan sumber dari steroid. Apa itu steroid? Steroid merupakan golongan dari triterpenoid. Jadi, triterpenoid yang kita tahu adalah memiliki karbon sebanyak 30. Nah, steroid yang terdapat pada jaringan hewan itu berasal dari linosterol, dan steroid yang terdapat pada jaringan tumbuhan itu berasal dari sikloartenol. Teman-teman bisa melihat dari gambar di samping bahwa steroid itu pada umumnya memiliki karbon sebanyak 17. Ada 3 sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Bisa kita hitung di sini ada 17 karbon. Nah, selanjutnya inilah struktur dari linosterol dan sikloartenol. Linosterol itu merupakan steroid yang terdapat pada jaringan hewan, dan sikloartenol yang kita dapat dari tumbuhan. Pada umumnya, steroid memiliki 17 karbon yang seperti saya bilang tadi, dan yang membedakan steroid dengan steroid yang lainnya adalah letak ikatan gugus fungsi. Maksudnya gugus fungsi yang diikatnya. Apa dia mau keton, karboksilat, alkohol, atau yang lainnya, itu yang membedakan, dan oksidasi setiap cincinnya. Nah, penomoran pada steroid ini bisa teman-teman lihat sesuai dengan gambar ini, dimulai dari cincin sikloheksana yang pertama. Itu biasanya pada steroid kita buat struktur cincin, ada cincin A, ada cincin B, cincin C, dan cincin D. Nah, biasanya klasifikasi steroid itu di C17 inilah dia akan berikatan dengan apa, begitu. Akan lebih lanjut dijelaskan oleh Indah nantinya mengenai struktur dan tata nama. Nah, ini adalah beberapa nama untuk steroid berdasarkan jumlah atom C-nya. Yang pertama, androstran, yaitu memiliki C19 dengan rantai sampingnya cuma H. Tadi dilihat dari slide sebelumnya ada aturan penomoran. Di sana ada 17C untuk cincin. Nah, kemudian ada cincin, ada karbon 18 dan 19-nya pada cabangnya, pada cabang cincin tadi. Kemudian yang kedua, pregnan, ada C21 karena bertambah 2 karbon. Ada kolan, C24 bertambah dengan ada 5 karbon. Kemudian ada kolestan C27, ergostan C28, dan stigmastan C29. Baiklah, selanjutnya sumber steroid. Ada 4 sumber steroid. Yang pertama adalah zoosteroid. Zoosteroid dari namanya kita tahu bahwa ini adalah steroid yang ada dalam jaringan hewan. Kemudian yang kedua, fitosteroid, ini kita dapatkan pada tumbuhan. Yang ketiga, mycosteroid, itu kita dapatkan dari fungi. Dan yang terakhir adalah marine steroid, ini adalah steroid yang kita dapatkan dari organisme laut. Selanjutnya, yang pertama, zoosteroid. Zoosteroid ini adalah steroid yang berbentuk kolesterol yang kita dapat dari jenis zoosterol yang terdapat di dalam jaringan hewan dalam jumlah 0,06%. Yang paling banyak kita dapatkan kolesterol itu ada pada otak manusia, sebanyak 17%. Dan kolesterol yang kita dapat itu merupakan turunan dari linosterol. Ini struktur linosterol. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, bahwa sumber steroid yang dari hewan atau manusia itu dari linosterol untuk membentuk kolesterol. Kemudian yang kedua, fitosteroid. Fitosteroid diturunkan dari sikloartenol. Ini struktur dari sikloartenol, di mana ada
yang berikatan ini dari C17-nya. Kemudian fitisterol pada umumnya ditemui, maksudnya ini fitosterol ya, pada umumnya ditemui adalah stigmasterol yang melimpah, terutama pada kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang kedelai. Di kacang kedelai itu banyak mengandung fitosterol. Kemudian yang ketiga adalah mycosteroid, itu berasal dari dari fungi. Jadi contohnya adalah ragi, salah satunya. Di ragi itu kita temukan ergosterol. Ini struktur ergosterol di mana disintesis oleh si ragi yang menghasilkan ergosterol. Ergosterol merupakan bagian dari steroid. Karena gini, di ragi itu dia menghasilkan lanosterol. Lanosterol jika diturunkan atau melalui beberapa tahap, dia akan membentuk ergosterol. Kemudian yang terakhir adalah marine steroid. Marine steroid ini berasal dari organisme laut, di mana ada demosterol dari beberapa krustase. Krustase itu adalah seperti udang-udangan. Di udang itu juga banyak mengandung kolesterol, makanya teman-teman ketika makan seperti makan udang, makan lobster, bukan kolesterolnya lumayan tinggi karena dia termasuk ke dalam organisme laut yang mengandung demosterol. Sebenarnya steroid ini baik di dalam tubuh jika tidak melebihi kapasitas. Karena kita tahu kolesterol itu juga butuh untuk kekebalan antioksidan tubuh kita. Nah, oleh karena itu kolesterol itu ada yang baik dan ada yang jahat, maka lebih banyakin yang baiknya daripada yang jahatnya. Makanya makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu sewajarnya, jika melebihi itu juga tidak baik. Kemudian ada stelasterol dari bintang laut. Ternyata dari bintang laut pun mengandung steroid, mengandung stelasterol. Kemudian beberapa hewan laut juga mengandung kolesterol dan poriferasol dari spong. Kemudian anemon laut, oyster, dan spong juga menghasilkan ostreasterol. Nah, itulah sumber-sumber steroid yang. Terima kasih. Selanjutnya mengenai tata nama dan struktur akan dijelaskan oleh Indah Latifah. Kepada Indah Latifah, disilakan. Hello Mim and my friends, I'm Indah Latifah from Chemistry Education 2018 and from Group 5. I'm a second speaker. In here, I want to explain about the structure and nomenclature of steroid in the course of Kimia Bahan Alam. Let's see my video. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu struktur dan nama steroid. Nah, di sini udah ada gambar steroid, gambar strukturnya. Sebelum kita mengenal gambarnya, kita terlebih dahulu mengenal ciri-cirinya, kemudian kita cocokkan dia dengan gambar yang ada di slide ini. Yang pertama, ciri-cirinya adalah memiliki 4 cincin yang menyatu. Ya, benar sekali. Steroid itu punya 4 cincin yang saling menyatu satu sama lain. Ciri yang kedua adalah 3 cincin dengan 6 atom karbon. Cincin yang mana? Cincin yang A, yang B, dan yang C. Syarat yang ketiga, 1 cincin memiliki 5 atom karbon, yaitu cincin yang D. Dan syarat yang keempat adalah struktur dasar si steroid ini terdiri dari 17 atom karbon. Dan setelah kita hitung, ternyata benar. Si steroid ini memiliki 17 atom karbon. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama steroid. Sebagaimana sejawat organik lainnya, tata nama dan sistematika dari steroid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nah,
Nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituennya. Sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor karbon, di mana substituen itu terikat. Nah, penomoran atom karbon molekul dalam molekul steroid adalah sebagai berikut. Lihat contoh berikut ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid. Nah, di slide ini udah ada tabelnya teman-teman. Di sana, kalau dia dikatakan andostan namanya, maka dia harus mempunyai jumlah atom C19 dan cabang H di sampingnya. Kemudian, kalau namanya sipreknan, maka jumlah atom C-nya harus 21. Dan cabang di sampingnya CH2CH3. Kalau sikolan, jumlah atom C-nya harus 24. Dan teman-teman bisa lihat di sana, sudah tertera masing-masing jenis rantai di sampingnya. Dan teman-teman harus mengingat bahwasanya untuk nama-nama ini mempunyai jumlah atom C yang berbeda-beda dan jenis rantai samping yang berbeda juga. Jadi jangan sampai salah beli nama ya ketika nanti ada soal. Oke? Perkenalkan, nama saya Messi Rizdayanti dari kelompok 5 kelas Kimia Bahan Alam. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan klasifikasi steroid. Yang pertama yaitu fungsi steroid. Salah satu fungsi steroid adalah menghambat penuaan daun sehingga daun tersebut tidak cepat tua dan gugur gitu pada tumbuhan. Kemudian berpengaruh dalam perkembangbiakan, karena steroid ini kebanyakan dalam bentuk hormon, jadi dia itu berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan pertumbuhan pada hewan. Kemudian juga digunakan sebagai pematang paru pada janin, yaitu pada janin yang prematur, untuk membantu dia dalam bernafas dan fungsi paru-paru lainnya maksudnya. Kemudian sebagai agen profilaksis, jadi ketika transplantasi organ itu bisa saja organ tersebut terkontaminasi atau bagaimana atau lainnya, sehingga ada probabilitas untuk adanya penyakit atau virus-virus bakteri yang masuk. Jadi diberikanlah steroid ini untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit pada saat transplantasi organ tersebut. Kemudian imunosupresan, jadi dia itu sebagai penekan sistem imun tubuh. Kenapa? Jadi steroid ini itu dapat mengurangi aktivitas sistem kekebalan yang merupakan pertahanan alami tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi. Jadi ketika seseorang itu memakai atau mengonsumsi steroid ini dengan tidak dari indikasi dokter, maka imun tubuhnya itu sulit untuk bertahan, maksudnya rentan terhadap virus, terhadap bakteri atau penyakit lainnya gitu. Kemudian membentuk otot dan mempercepat penyembuhan luka. Biasanya atlet-atlet atau olahragawan atau orang-orang yang penggemar fitness itu mereka ingin membentuk tubuh yang ideal atau tubuh yang berotot, mereka mengonsumsi steroid, dan ini sangat bahaya jika digunakan dalam jangka panjang atau tidak dalam pengawasan dokter, sehingga banyaknya efek-efek samping yang akan disebabkan oleh steroid ini. Inilah salah satu dari mudarat. Ada mudarat dan ada manfaat dalam pada steroid ini. Mari kita lihat, bahkan steroid ini juga digunakan racun oleh orang dahulu. Mari kita lihat. Dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi ada dalam pengawasan dokter atau tenaga medis itu bisa menggunakan steroid dalam
pelaksanaan ke penyembuhannya gitu. Kemudian klasifikasi steroid. Jadi saya mendapatkan ada 6 klasifikasi steroid, yaitu ada sterol, asam empedu, hormon kelamin, hormon adrenokortikoid, aglikon kardiak, dan sapogenin. Mari kita lihat satu persatu. Sterol. Jadi lemak sterol adalah steroid tak jenuh dengan kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B. Ini adalah kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Jadi sterol ini ada terbagi menjadi 2, yaitu ada kalau lemak sterol nabati misalnya dari tumbuh-tumbuhan itu dinamakan dengan fitosterol, dan kalau dari hewani itu dinamakan dengan zoosterol. Kayak kita lihat contoh dari sterol ini, katanya ada memiliki 8 atom karbon yang terikat dan rantai sisi alifatik dengan 8 atom karbon yang terikat. Ini ada contoh dari sterol, yaitu ada pertama kolesterol. Kolesterol ini merupakan termasuk dari jenis zoosterol. Kenapa dinamakan sterol? Karena nama sterol ini dipakai khusus untuk steroid yang memiliki gugus hidroksi. Mari kita lihat di sini. Ada OH. Mari kita lihat ada hidroksi di sini dan semuanya memiliki hidroksi, maka dia disebut dengan sterol. Selain itu, dalam bentuk bebasnya, sterol juga sering dijumpai sebagai glikosida atau sebagian ester dengan asam lemak. Ini adalah kolesterol. Ergosterol ini yaitu lemak sterol yang ditemukan pada membran sel fungi. Jadi di fungi ini. Kalau sitosterol, kampesterol, dan stigmasterol ini adalah jenis sterol yang berasal dari nabati, yaitu atau nama lain nabati yaitu fitosterol. Ini termasuk fitosterol. Oke, lanjut. Kemudian asam empedu. Asam empedu ini adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Jadi asam empedu utama yang terbentuk di hati tersebut adalah si asam kolat dan asam kenodeoksikolat. Di kolon, bakteri mengubah asam kolat menjadi asam deoksikolat dan asam kenodeoksikolat menjadi asam litokolat. Karena terbentuk akibat kerja bakteri, asam deoksikolat dan asam litokolat disebut sebagai asam empedu sekunder. Jadi asam empedu utama dia kan adalah asam kolat, dan karena asam empedu sekunder atau sekunder pendukung itu asam deoksikolat dan asam litokolat. Bisa dilihat strukturnya di sini. Kemudian hormon kelamin. Di kelamin itu banyak, maksud saya ada beberapa hormon, yaitu hormon kelamin ini kan dihasilkan oleh gonad atau adrenal yang diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas, ya kan. Dihasilkan oleh kelamin gitu. Biasanya molekulnya itu planar dan tidak lentur. Hormon kelamin dibagi menjadi androgen, estrogen, progestin, dan obat kontrasepsi.
Androgen ini adalah testosteron dan dihidrotestosteron. Kalau estrogen, estradiol, estron, dan estriol. Kalau progesterin itu contohnya adalah progesteron. Jadi ada bisa dilihat di sini ada struktur dari masing-masing contoh senyawa pada hormon kelamin. Maksud saya steroidnya, yaitu inilah struktur dari hormon-hormon tersebut, yaitu ada testosteron, progesteron, estriol, estradiol, dan estron. Selanjutnya ada hormon adrenokortikoid, yaitu hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Jadi, pengeluaran hormon dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari kelenjar pituitari anterior. Hormon adrenokortikoid ini dibagi menjadi dua, yaitu mineralokortikoid. Mineralokortikoid ini dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dia itu mempengaruhi elektrolit atau mineral atau cairan ekstrasel seperti natrium dan kalium. Nah, pada manusia contoh dari asteroid ini adalah aldosteron. Kemudian glukokortikoid. Dari namanya gluko, kita tahu bahwa itu dapat meningkatkan glukosa darah serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak. Contohnya yaitu kortisol atau hidrokortisol. Strukturnya di sini ini kortisol, yaitu yang termasuk tadi glukokortikoid, dan aldosteron yang termasuk pada mineralokortikoid. Selanjutnya aglikon kardiak. Kardiak itu apa? Kardiak itu adalah jantung, ya kan? Jadi aglikon kardiak itu dalam bentuk glikosidanya bisa kita kenal dengan glikosida jantung dan kardenolida. Nah, tumbuhan yang dipakai sudah lumayan maju orang zaman dulu, yaitu mereka tahu bahwa tumbuhan yang mengandung senyawa ini digunakan sebagai racun. Itu mudarat, maksudnya itulah bisa jadi ini adalah sumber untuk racun-racun kriminal. Keberadaan senyawa tumbuhan ini mungkin karena dia itu beracun, maka bagi tumbuhan tersebut dia sebagai protection dong bagi dia, karena dia memiliki senjata racun kepada musuh atau kepada yang memetiknya. Jadi sebagai perlindungan untuk tumbuhan tersebut karena dia memiliki racun. Dari orang yang memetik atau pengolahannya, atau dari serangga yang memakannya gitu. Jadi racun. Kemudian ada sapogenin. Jadi dalam bentuk glikosidanya dia dikenal sebagai saponin. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok di dalam air. Karena dia ini kayak sabun kan, sabun dia itu memiliki busa jika dikocok gitu. Makanya dia seperti kita saponifikasi pembuatan sabun. Itu namanya karena itulah dinamakan dengan saponin gitu. Saponin ini bersifat amfifilik karena sapogenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Saponin ini dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan dengan lipida dari membran sel. Jadi pada konsentrasi rendah, jika saponin ini ada, dia dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah.
Apa itu hemolisis? Nah, dari katanya saja aku sudah tahu bahwa lisis itu pemecahan sehingga membran sel darah merah itu rusak yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Dan yang bahayanya adalah jika dalam bentuk larutan yang encer, saponin ini sangat beracun untuk ikan. Apalagi dia larutannya pekat. Mungkin akan berbahaya bagi manusia juga. Berdasarkan sifat kimianya, saponin dibagi menjadi dua, yaitu saponin steroid dan triterpenoid. Kalau yang steroid, dia itu memiliki efek anti jamur. Jadi anti jamur yang steroid ini seperti asparagosida. Dan saponin triterpenoid ini tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat. Contohnya adalah asiakosida. Strukturnya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang benar, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih. Mam dan teman-teman semuanya, saya Tiania Rizala Yusar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai biosintesis steroid dan juga sifat-sifatnya. Nah, untuk di sini, biosintesis steroid itu merupakan suatu pembentukan senyawa steroid yang dibantu atau dikatalisis oleh beberapa enzim-enzim, di mana struktur dasar dari steroid ini dapat kita temukan pada senyawa kolesterol. Nah, untuk biosintesis ini, terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pembentukan senyawa mevalonet. Nah, sebelum terbentuknya senyawa mevalonet ini, awal mulanya itu ada senyawa asetil-CoA. Ya, sebenarnya di sini tidak ditunjukkan ya, asetil-CoA ini dan asetil-CoA itu mengalami proses kondensasi oleh enzim asetoasetil-CoA tiolase. Nah, setelah terbentuk senyawa asetil-CoA sebanyak 3 buah, maka akan terjadi proses pembentukan senyawa baru 3-hidroksi 3-metil-glutaryl-CoA dengan bantuan enzim hidroksi metil-glutaryl-CoA sintes. Nah, setelah itu senyawa tersebut mengalami reduksi di sini ya, proses reduksi dengan bantuan enzim hidroksi metil-glutaryl-CoA reduktase, sehingga menghasilkan suatu senyawa mevalonet yang memiliki 5 karbon di sini. Nah, tahap selanjutnya di sini ternyata terjadi proses 3 kali fosforilasi ya. Yang pertama itu mevalonet akan berubah menjadi mevalonil fosfat. Sebenarnya di sini ada satu senyawa mevalonil fosfat sebelum membentuk mevalonil difosfat dan dibantu oleh enzim yang disebut dengan enzim mevalonet kinase. Nah, setelah itu senyawa tersebut mevalonil fosfat ini akan berubah menjadi mevalonil difosfat dan dibantu dengan enzim fosfomevalonat kinase. Dari beberapa nama enzim ini ya kita dapat mengetahui proses apa yang terjadi dan apa senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut. Contohnya yang disebutkan tadi itu enzim fosfomevalonat kinase. Jadi itu terjadi pada senyawa mevalonil fosfat. Nah, arti kinase di sini ya setiap ada enzim yang berakhiran dengan kata kinase itu memiliki arti adanya transfer grup fosfat ya. Kalau di sini itu dari ATP ya
grup fosfat ATP ke senyawa, membentuk senyawa, mengikat ke senyawa mevalonil difosfat, sehingga ATP itu berubah melepaskan fosfatnya dan berubah menjadi ADP. Nah, setelah terbentuk mevalonil difosfat, maka akan terjadi suatu proses dekarboksilasi ya, sehingga menghasilkan senyawa isopentenyl difosfat. Di sini lepasnya gugus karboksil dan juga menghasilkan senyawa karbon dioksida. Tahap selanjutnya itu senyawa isopentenyl difosfat akan mengalami proses yang disebut dengan nama isomerisasi, ya, sehingga menghasilkan dimetil alil difosfat. Di sini terjadi sedikit perubahan struktur ikatan rangkapnya, dan setelah itu untuk enzimnya yaitu isopentenyl difosfat isomerase. Nah, setelah itu terjadilah proses kondensasi ya, di mana dimetil alil difosfat dan isopentenyl difosfat ini bergabung antara kepala dan ekor membentuk suatu senyawa yang disebut dengan geranil difosfat. Setelah itu, geranil difosfat dan isopentenyl difosfat juga mengalami kondensasi ya, membentuk farnesyl difosfat dengan bantuan enzim prenyl transferase. Nah, setelah terbentuk farnesyl difosfat ini, antara sesama farnesyl difosfat juga mengalami kondensasi. Yang awalnya farnesyl difosfat ini memiliki jumlah karbon 15 ya. Farnesyl difosfat ini ya 15, dan dia mengalami kondensasi dengan sesama senyawanya membentuk skualen dengan jumlah karbon 30. Ini adalah tahap keempat atau tahap terakhir dari biosintesis steroid atau kolesterol, di mana skualen ini akan dirubah ke inti steroid 4 cincin. Skualen akan dirubah membentuk lanosterol ya. Lanosterol ini kita jumpai pada hewan atau manusia. Jadi tidak ditemui pada tumbuhan. Nah, setelah itu dan kita dapat melihat di sini lanosterol terdapat adanya gugus hidroksil ya. Oleh karena itu namanya lanosterol berakhiran ol. Nah, setelah itu akan dirubah menjadi kolesterol. Dan di sini terdapat sebenarnya reaksi 19 tahap. Dan juga dalam reaksi ini, yang awalnya lanosterol ini berjumlah 30 karbon, akan berkurang seiring dengan pelepasan 2 karbon dioksida dan 1 HCOH ya, sehingga menghasilkan kolesterol yang memiliki jumlah karbon 27. Sehingga itulah tahap-tahap dari biosintesis steroid atau kolesterol. Baiklah, kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat steroid. Sifat-sifat steroid ini dapat diketahui dari bagaimana struktur konformasi juga gugus fungsi yang dikandung oleh suatu senyawa steroid ini. Sehingga itu yang pertama akan mempengaruhi kestabilan suatu senyawa. Di sini kita lihat adanya R ini merupakan suatu substituen, dan di sini disebutkan R itu ekuatorial. Jadi posisi R ini terletak pada bidang yang vertikal di sebelah kiri atau sebelah kanan, sedangkan yang aksial itu terletak pada posisi yang
horizontal. Nah, keterangannya adalah jika substituen mengalami antaraksi tolak-menolak dengan atom lain, seperti H, hidrogen, atau metil, maka akan meminimalkan kestabilan. Jadi, setelah kita lihat di dalam contoh ini, jika substituennya itu memiliki bidang yang sama dengan atom-atom yang lain, maka akan terjadi yang namanya tolak-menolak. Sehingga ini posisi aksial itu adalah posisi yang mempengaruhi kestabilan. Jadi tidak stabil senyawanya. Sehingga yang ekuatorial itu lebih stabil dibanding aksial posisinya. Nah, kita dapat melihat contohnya di sini ada kolestanol dan epikolestanol. Nah, di sini yang kolestanol itu memiliki posisi gugus hidroksil ekuatorial, sehingga tidak ada terjadi tolak-menolak dengan atom yang lain. Dan dibandingkan epikolestanol, itu posisi gugus fungsi itu sebidang dengan hidrogen itu nomor 1, di C nomor 1 dan C nomor 5, sehingga terjadi tolak-menolak atau antaraksi. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa kestabilan yang gugus hidroksil itu lebih besar dibanding kestabilan yang si epikolestanol, gugus hidroksi OH di epikolestanol. Baiklah, kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, yaitu mengenai kereaktifan, di mana kereaktifan steroid itu dapat dilihat dalam reaksi esterifikasi. Kita lihat jika gugus hidroksil, yang mana dalam senyawa steroid itu di alam sering ditemukan ya, jika gugus hidroksil ini terletak dalam, jadi kereaktifan ini dipengaruhi oleh posisi gugus, apakah itu aksial atau ekuatorial. Jika posisinya adalah ekuatorial, maka akan mengalami reaksi esterifikasi seperti 5-alfa kolestan 3-beta, 6-beta diol. Ini berada di karbon nomor 3. Sedangkan ternyata di senyawa ini ada juga hidroksil di karbon nomor 6. Dan kita lihat hasilnya, dia tidak mengalami esterifikasi. Layaknya seperti hidroksil yang di sini, karbon nomor 3 ini berubah ya. Itu terjadi karena gugus hidroksil ini mengalami antaraksi ya dengan ini CH3 metil yang di sini, kemudian itu nomor 10, karbon nomor 10, kemudian karbon nomor 4 dan karbon nomor 8. Ya. Jadi tidak mengalami esterifikasi gugus hidroksil yang di karbon nomor 6. Hanya mengalami di karbon nomor 3. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari steroid ya terhadap kereaktifan, yaitu dalam reaksi oksidasi, di mana di sini dikatakan bahwa substituen yang mengalami halang ruang atau tolak-menolak akan menjadi tidak stabil dan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Jadi sedikit berbanding terbalik dengan reaksi esterifikasi yang sebelumnya ya. Jadi contohnya di sini kita lihat ada 5-alfa kolestan, 1-alfa ol, dan 5-alfa kolestan, 4-beta ol. Di sini ada gugus hidroksil di karbon nomor 1 ya. Di karbon nomor 1 ini ada gugus hidroksil dan dia mengalami
dia posisinya aksial atau secara vertikal ya. Dan juga ternyata di sini hidroksilnya juga aksial. Namun di sini kita lihat yang mana yang lebih tidak stabil atau yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Ternyata di sini hanya terjadi antaraksial dengan 3 buah hidrogen dari karbon nomor 3, karbon nomor 5, dan karbon nomor 9. Sedangkan di sini sedikit lebih bervariatif ya, sehingga dia lebih tidak stabil dan lebih mudah mengalami oksidasi. Di sini terdapat hidrogen di karbon nomor 2, kemudian ada hidrogen di nomor 6, dan metil di nomor 10, begitu. Sehingga 5 alfa kolestan 4 betaol ini lebih besar reaksi oksidasinya dibanding yang senyawa di sampingnya ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai biosintesis maupun sifat dari steroid. Terima kasih. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.